Selamat malam bagi semua pendengar YouTube channel saya yang baru. YouTube channel ini saya namai Podcast Kehidupan. Semoga apa yang saya obrolkan di sini, walaupun kita tidak bisa mengobrol secara langsung, semoga apa yang saya bahas dalam YouTube ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Nama saya Putri, dan kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa masalah itu ada. Apa sih dasarnya masalah itu? Karena kan kemarin saya sudah membahas mengenai hidup itu dasarnya bebas kan. Mungkin aja ada dari Anda yang berpikir kalau hidup itu dasarnya bebas, kenapa sih kok ada orang bertengkar, ya kan? Jadi gini, masalah itu ada karena kebebasan juga. Tapi ada faktor lain yang membuat kebebasan seseorang itu menjadi masalah bagi orang lain. Jadi gini, Anda punya kebebasan, saya juga punya kebebasan. Kalau kita jalan bareng, itu kita nggak mesti bisa menyelaraskan kebebasan kita itu tadi. Jadi antara kita harus mufakat untuk gimana sih ini kebebasan kita ini bisa terorganisir sehingga kita bisa jalan bareng ke depan. Ini terutama terjadi kalau berpasangan ya. Kalau nggak berpasangan sih menurut saya kehidupan ini betul-betul bebas ya. Kalau memang nggak betul-betul nggak cocok dan nggak bisa diselaraskan dan nggak bisa terjadi mufakat ya, it's okay, cari aja orang lain, udah selesai. Walaupun kita tetanggaan atau kita berteman atau kita sekantor, ya udah, gimana lagi, udah nggak bisa ya. Jadi harus ada yang berpindah gitu, harus ada yang keluar dari lingkaran kebebasan yang sudah terusik itu. Saya beri contoh mengenai misalnya seseorang yang berpasangan, misalnya Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet sama-sama manusia, betul? Romeo sebelum mengenal Juliet mempunyai kebebasan. Juliet sebelum mengenal Romeo juga mempunyai kebebasan. Tetapi ketika mereka mulai dekat dan pacaran, mereka mulai melunturkan kebebasan mereka mengenai cari pasangan lain, betul? Kemudian apalagi kalau mereka menikah, itu sudah jelas mereka harus menghapus malah keinginan mereka atau kebebasan mereka untuk mencari pasangan lain. Kebebasan yang dihapus tidak sampai di situ. Apalagi ini jika sudah menikah ya. Misalnya di kehidupan pernikahan kan umumnya perempuan memang harus memasak, membersihkan rumah. Apalagi jika sudah menikah, mempunyai anak, ya harus mengurus anak, dan itu betul-betul sangat menguras waktu. Bagaimana jika si Romeo itu ingin kebebasan untuk nongkrong? Apa yang akan terjadi? Masalah kan? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sehingga mereka bisa berjalan bersama. Maka mereka harus melakukan mufakat. Bagaimana jalan tengahnya? Lalu ada contoh lagi, misalnya Budi dan Ari adalah teman dekat. Mereka masih anak-anak. Mereka bertetangga, mereka teman sekelas ketika di sekolah, dan mereka juga teman bermain bersama.
Di suatu sore setelah pulang sekolah, Budi dan Ari menjadi satu tim untuk melawan anak tetangga yang lain. Mereka ingin beradu main kelereng. Kemudian Budi mengekspresikan kebebasannya untuk ingin main duluan. Tanpa disangka ternyata Ari juga ingin hal yang sama. Mereka sama-sama memiliki kebebasan itu dong, untuk ingin main duluan. Lalu bagaimana agar mereka bisa menemukan atau mereka tetap bisa bermain dalam satu tim yang sama? Ya mereka harus melakukan mufakat. Siapa yang lebih dulu, dan kalau memang sudah ada satu yang mengalah, lalu apa rewardnya untuk dia? Memang kehidupan kan seperti itu. Jika mereka tidak menemukan mufakat, kan namanya masalahnya berlanjut. Bisa saja salah satu dari mereka tiba-tiba pergi karena ngambek, namanya juga anak-anak, iya kan? Atau mereka pindah tim, sehingga mereka berkesempatan sama-sama bisa main duluan, karena mungkin saja anggota tim baru mereka itu tidak ingin untuk main duluan atau menyetujui mufakat untuk bermain setelah Budi atau setelah Ari. Nah, seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini setiap orang itu memiliki kebebasan secara realistis ataupun secara jiwa, seperti yang di vlog sebelumnya saya bahas bahwa hidup itu bebas dari awalnya, dari dasarnya, dari masih jadi jiwa itu kita semua bebas. Tapi realnya itu kan setiap orang mempunyai hal itu kenyataannya. Jadi Anda juga harus bisa mengolah pikiran untuk bisa menyelaraskan dan tidak mencederai kebebasan orang lain juga. Jadi gini, misalnya Anda tinggal di perumahan yang jalannya nggak lebar. Anda ingin naruh mobil Anda di depan rumah. Bebas nggak? Bebas, sampai nggak ada yang menjadikan itu masalah. Gimana kalau ternyata tetangga depan rumah Anda juga ingin naruh mobil di depan rumah, sehingga kendaraan lain jadi nggak muat untuk lewat? Jadi masalah kan? Lalu siapa yang harus ngalah? Anda, tetangga Anda, atau orang yang lewat gak boleh lewat? Sampai sini tentu saja Anda dan tetangga Anda itu harus melakukan musyawarah. Kalau musyawarahnya itu menghasilkan Anda yang akan memasukkan mobil Anda ke garasi Anda, berarti ya Anda harus menerima hasil musyawarah itu, bahwa Anda mengalah dengan tetangga Anda. Dan dalam kondisi itu sebetulnya tetangga Anda juga harus memberikan apresiasi atas Anda yang menghormati kebebasan keinginan tetangga Anda yang baik seperti itu. Tapi jika tidak juga, kalau Anda legowo juga gak ada masalah. Sebetulnya kehidupan ini tuh adil. Kalau Anda ngalah ke orang lain, itu bukan berarti Anda kalah. Seperti itu kan, yang sudah umum orang tahu
kebaikan itu nggak akan hilang kok. Kebaikan yang Anda lakukan itu akan selalu melekat di diri Anda, begitu juga dengan keburukan. Nah, ini misalnya dari hasil mufakat yang lain. Jika kalian berdua, Anda dan tetangga Anda sama-sama mufakat untuk memasukkan mobil di garasi, oke, bagus. Jalan jadi longgar lagi seperti yang seharusnya. Tapi misalnya jika Anda dan tetangga Anda sama-sama berpikir, ya ini kebebasan kita, orang lain yang nggak boleh lewat sini, ya itu berarti Anda sama tetangga Anda sama-sama gila. Betul. Seharusnya kalian tidak berpikir seperti itu kalau memang kalian bisa memfusikan otak kalian dengan baik. Maaf, mungkin ke depan saya akan sering memberikan kata-kata seperti itu ya. Maksudnya otak tuh bukan kok saya mengotak-otakkan Anda seperti di film yang orang marah-marah otak-otak begitu, enggak ya. Anda bisa dengarkan bagaimana intonasi saya. Maksud saya ya memang otak gitu loh, mau diganti kata apa lagi. Semoga Anda paham. Ya, alam semesta ini sudah memberikan Anda otak, itu ya memang harus difungsikan gitu loh. Semua yang ada dalam diri Anda itu harus difungsikan. Anda bebas kalau Anda menguasai diri Anda sendiri. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, ya Anda harus tahulah orang lain juga memiliki kebebasan. Seperti itulah intinya. Jadi kalau orang lain merasa kebebasannya terusik, ya pasti disitulah akan terjadi masalah. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya Anda harus melakukan mufakat. Anda harus melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maaf. Nah, seperti itu. Jadi memang hidup itu dasarnya bebas. Tapi kalau itu mengenai Anda sendiri gitu loh. Dan kalau misalnya pun itu menyangkut orang lain, kalau orang lain tidak komplain, tidak menimbulkan masalah, ya oke. Tapi kalau orang lain mulai komplain, atau saya pikir orang zaman sekarang nggak ada yang bodoh-bodoh amat ya. Pastinya lah kita harusnya dalam setiap saat, setiap waktu juga harus memperhatikan tingkah laku kita, sikap kita itu apakah merugikan orang lain. Orang lain juga mempunyai haknya, orang lain juga mempunyai keinginan. Yang punya keinginan bukan cuma Anda aja gitu. Jadi kenapa masalah itu ada? Masalah itu ada karena ada pihak yang merasa bahwa kebebasan keinginannya itu diusik oleh orang lain, atau kebebasan keinginannya itu tidak sejajar dengan timnya. Timnya ini bisa jadi keluarganya, temannya, atau juga pasangannya. Jadi apa sih dasarnya masalah itu? Dasarnya masalah itu ya karena kebebasan itu terusik. Coba kalau kebebasanmu tidak terusik, tidak akan jadi masalah. Saya kira sudah cukup. Semoga Anda bisa memahami. Jikapun ada yang kurang paham, bisa bertanya di komentar. Selamat malam, sampai jumpa di vlog saya yang selanjutnya. Bye.